Oke, jadi kalian kalau ada rencana beli MX 1200-nya, coba deh nonton video ini sampai selesai. Oke, jadi setelah hampir 1 tahun punya United MX 1200-nya, apa aja sih kekurangan dan kelebihannya? Jadi kita coba bahas di video kali ini. Oke, kita bahas dari kelebihannya dulu. Untuk yang pertama, kelebihan pertama yaitu harganya yang terjangkau, pajaknya murah, dan ya dua itu sih yang pertama sih. Jadi ide pertama untuk beli motor ini itu adalah karena budget yang terbatas, dan karena budget terbatas dan dapat subsidi pula, jadi akhirnya motor ini masuk dalam list pembelianku. Terus yang kedua, karena budget terbatas, otomatis kita cari kendaraan yang perawatannya cukup murah. Jadi untuk motor listrik sendiri terkenal perawatannya cukup murah, that's why aku pilih MX 1200-nya karena selain budget, ya perawatannya cukup murah. Kemudian yang ketiga itu bagasinya lebar ya, karena dipakai untuk harian, jadi otomatis kita akan cari satu kendaraan yang bisa mengakomodir kebutuhan kita ya, misalnya untuk bawa banyak barang, misalnya mungkin sandal, sepatu, jas hujan gitu. Jadi yang ketiga bagasinya lebar. Keempat, dek kaki yang lebar. Nah, nggak semua motor listrik punya benefit seperti ini. Jadi dek kaki yang lebar ini bisa berguna banget untuk mungkin bawa galon, mungkin juga bawa tas ya, kalau nggak terlalu kalau tasnya nggak cukup di bagasi, cukup di dek kaki, dan kakinya bisa di berbagai macam posisi. Kemudian yang terakhir adalah bisa keyless ya. Jadi kelebihan terakhir itu simplicitas berupa keyless. Kalaupun kita nggak mau pakai keylessnya, masih ada kunci tradisional. Nah, itu tadi 5 kelebihan dari motor ini, tapi kita percaya kalau nggak ada produk yang sempurna lah ya. Jadi biar imbang, aku bakal coba cari juga 5 kekurangannya. Jadi kekurangan yang pertama itu karena motor ini cukup ringan, jadi alhasil suspensi motor ini depan belakang ya cukup keras, karena mungkin bobotnya yang cukup ringan, cuma berat di baterainya aja. Jadi suspensinya akan cukup keras, dan nggak semua motor listrik suspensinya sekeras ini. Jadi cuma untuk ukuran motor yang dipakai daily ini lumayan keras. Kemudian yang kedua, mini fitur. Jadi waktu awal pembelian katanya motor ini bakalan dapat fitur seperti charger USB, kemudian akan ada beberapa improvisasi, cuma nyatanya charger USB pun nggak dapat. Kemudian fitur seperti lampu hazard pun nggak ada, yang dimana hazard itu di motor-motor sekarang ya cukup ini ya, jadi hal yang biasa seperti itu. Di motor ini belum ada. Kemudian yang ketiga itu speedometernya kurang terang, apalagi kalau kalian pakai siang hari di bawah sinar matahari, itu speedometernya hampir nggak kelihatan, bahkan menyilaukan mata. Jadi agak sulit untuk lihat semua indikatornya. Kemudian yang keempat, yang paling krusial menurutku ya, ini banyak janji manis yang dijual oleh Unitednya sendiri. Jadi sudah 1 tahun punya motor ini, kita dijanjikan nantinya akan ada aplikasi Yuki. Nah, aplikasi itu entah pun nanti bisa untuk menyalakan motor atau cek kondisi motor seperti itu. Nah, sampai saat ini masih belum bisa dipakai atau digunakan, entah masih dikembangkan atau enggak ya, kita juga nggak tahu.
Oh ya, dan BTW setiap kali tanya ke CS-nya jawabannya akan selalu sama, yaitu belum ada update dari United Pusat seperti itu sih. Jadi ya United tolonglah. Kemudian yang kelima, motor ini seperti yang saya sebutkan tadi memang bisa keyless, tapi keylessnya tanggung banget. Karena untuk buka bagasi masih harus pakai kunci tradisionalnya, yang dimana mungkin brand-brand Jepang lain ada tombolnya. Nah ini kayak tanggung banget gitu. Terus kalau pakai keyless, kekurangannya juga speakernya itu atau alarmnya keras banget. Jadi contohnya nanti akan seperti ini. Nah itu contohnya. Kalau pulang malam sih lumayan ganggu ya suara sekeras itu ya. Oke sih, jadi kurang lebih kayak gitu sih kekurangan dan kelebihan dari MX 1200-nya. Sedikit mention juga, mungkin ada beberapa kekurangan lagi seperti build quality sama speed chargingnya yang cukup lambat. Cuma kembali lagi ke budget, karena budgetnya cukup terbatas. Jadi mungkin yang dua ini bisa ditoleransi lah seperti itu. Nah overall, apakah saya sendiri menyesal untuk beli unit ini? Kalau penyesalan sih enggak, cuma yang saya sayangkan itu janji manis yang dijual tadi itu, yang dijanjikan motor ini bisa connect ke HP, bisa pakai aplikasi, nanti bisa cek kondisi motornya, baterainya tinggal berapa, kemudian posisinya ada di mana. Nah janji itu sih yang mungkin sampai sekarang belum bisa dipenuhi sama United sih. Dan kembali lagi aplikasinya itu loh, aplikasi Yuki tadi entah masih dikembangkan atau enggak ya. Mungkin kalau pihak United nonton, nggak tahu ya ada yang mau nonton video ini atau enggak, mungkin bisa coba bantu jawab apakah masih dikembangkan atau enggak. Karena ya sayang aja sih, harusnya cukup berguna kok aplikasinya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian cari motor yang dibilang murah atau budget, dapat subsidi, kemudian range-nya cukup untuk dalam kota aja, dan nggak masalah sama janji manis yang dijual oleh dealer tadi, mungkin motor ini bisa masuk masuk pilihan kalian, masuk list kalian. Jadi kalau gitu, sekian video kali ini. Kalau bermanfaat silahkan di share. Kalau ada yang mau ditanya jangan lupa komen di bawah, dan kalau tertarik sama videonya jangan lupa subscribe biar saya tetap semangat bikin video. Oke, thank you.